Hai Sobat Horor, malam ini aku bakal bawain cerita dari Jikumunya, apalagi kalau bukan petak umpet. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, di cerita kali ini kita kembali dari sudut pandang Maya ya. Oke, next. Aku terbangun di lantai dengan badan yang lemas. Kulihat di sekitarku banyak barang yang berantakan, serta mata yang menatap ngeri ke arahku. Sebenarnya aku tidak terlalu kaget dengan tatapan-tatapan tak menyenangkan dari temanku. Mengingat aku sudah begitu banyak melakukan kesalahan yang begitu fatal. Mungkin aku sangat egois, namun bukankah semua manusia akan egois jika menyangkut perasaan? Atau mungkin hanya aku yang bersikap demikian. Sini Mai, aku bantu bangun. Kata Rina mengulurkan tangannya. Namun belum juga tangan itu sampai ke pundakku, aku menepisnya pelan. Bukan bermaksud tidak baik, hanya saja aku merasa kebaikan dari mereka semakin menyulitkanku karena membuatku terperangkap dalam perasaan bersalah. Juga ada sedikit amarah karena perlakuan mereka yang menyakitiku. Ya, waktu aku tahu sikap yang mereka tunjukkan semata-mata karena kesalahanku yang fatal. Aku menatap Banyu, dan saat mata kami bertemu, dia membuang muka. Namun jujur, itu lebih baik daripada memikirkan dia sendirian di alam liar. Dan sialnya, pikiran itu semakin memperkeruh situasi. Karena dari pikiran itulah semua bermula. Aku keluar mengabaikan tatapan-tatapan dari kawanku. Duduk di luar sembari menanti matahari yang akan terbit, sembari merenungi semua hal yang sudah aku lakukan. Awalnya aku tak mengerti jika aku memiliki batur, dan begitu mengejutkan saat baturku berhasil aku panggil. Tadinya aku meminta untuk menyelamatkan kedua temanku, namun salah satu ternyata sudah ditandai, dan semakin membuatku terkejut saat Banyu yang ditandai. Walau sebenarnya memang orang seperti Banyulah yang mudah tergoda, sedang Yanto memang orang yang peka namun terlalu positif. Setidaknya itulah pengertian yang aku dengar. Lalu aku mencari cara lain untuk mengeluarkan Banyu dengan cara memanggil arwah lain. Waktu itu suasana kamar mandi gelap. Satu-satunya penerangan hanya dari lilin yang aku bawa. Aku tak tahu kalau itu akan berhasil. Aku pun terkejut saat pemanggilan itu bekerja. Karena hal itu aku bisa melihat sekitarku. Bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Terlebih sosok yang berada di belakangku saat itu. Diiringi dengan hembusan angin tepat di leherku, aku tahu dia sudah datang. Aku menanyakan kenapa Banyu bisa dia tandai. Awalnya dia bilang dia tertarik padaku karena aku memiliki batur. Namun melihat aura Banyu dia lebih tertarik dan coba memulai interaksi. Dan sialnya Banyu menerima. Dan hal itulah Banyu ditandai. Lalu aku menanyakan bagaimana cara melepaskannya. Namun jawabannya membuatku tercengang. Dia menjawab jika aku harus memiliki gantinya. Aku menarik nafas panjang. Lalu aku kembali bertanya, bagaimana cara dia memiliki Banyu sedang mereka berbeda di dimensi? Jawabannya membuatku kembali mengernyitkan dahi. Aku akan membiarkannya berkeliaran di hutan. Dari hilangnya kepercayaan satu sama lain, lalu kelaparan, lalu kehilangan waras, lalu mati. Dari situlah aku memilikinya seutuhnya. Aku menelan ludahku saat dia mengatakan tepat di telingaku, membuatku bergidik nyeri. Apa aku bisa menggantikannya dengan seseorang yang ada bersamanya? Tanyaku setengah terisak. Aku pun tak tahu tentang apa yang sudah aku katakan, namun dia menyetujuinya, asal aku memiliki barang Yanto. Aku memegang buff yang ada di leherku. Kembali teringat waktu hujan di kop-kopan dan aku masuk angin. Sebelum memasuki tenda, Yanto memberikannya untukku.
berharap dengan buff yang dia berikan bisa sedikit mengurangi rasa dingin di badanku. Aku menggigil, bibirku takut akan hal yang aku lakukan. Namun aku mau Banyu pulang, sehingga aku berikan buff itu kepadanya. Dan kaget bukan main, saat aku berbalik sudah ada perempuan berbaju merah yang terkena sinar lilin di tengah menyeringai ke arahku. Lengkap dengan tatapan mata tajam yang membuatku hampir lupa caranya bernafas saking kagetnya. Membuatku segera keluar dari kamar mandi. Dan di sanalah aku melihat Dadang menatapku dengan tatapan nanar. Aku meremas wajahku saat mengingat hal itu. Betapa kekecewaan nyata pada wajah Dadang, di mana setelahnya wajah-wajah kecewa kembali muncul dari wajah kawan-kawanku yang lain. Jadi sobat horor, kali ini kita kembali dari sudut pandang Yanto ya. Oke, next. Menjelang pagi entah di mana, mungkin ini yang dinamakan hotel dengan kearifan lokal. Dengan budget yang sangat minim, berlantaikan tanah, beratapkan langit dengan nafas yang lega, meraup sadar sembari memikirkan bagaimana selanjutnya cara bertahan hidup. Namun mengingat aku pernah hampir mati selama 2 kali, sepertinya ini akan menjadi mudah. Aku terduduk di bawah pohon yang sama sejak kemarin. Aku belum beranjak dari tempat ini mengingat aku masih membutuhkan sedikit perlindungan dari dahan pohon yang daunnya tidak seberapa rimbun. Namun sekarang aku sudah harus bangun, mengingat ada kewajiban yang harus aku isi mendengar irama perut yang kian nyaring. Sudah bangun? Tanya sosok yang mengitari badanku. Seperti yang kamu lihat, kataku singkat. Oh iya, kemarin aku melihat Blorong. Dia bilang Banyu ditandai, dan itu membuatnya kehilangan bagian. Sebenarnya dia bisa membawaku, namun dia tidak melakukannya. Tanyaku yang penasaran. Ah, sudah bertemu dia rupanya. Kamu dalam pengawasanku saat itu. Dia tidak akan berani mendekat. Sejak kamu menembus gerbang gaib, aku sudah mengamatimu. Kalau benar demikian, kenapa perempuan yang menandai Banyu masih mengincarku? Karena ada alasan kuat di belakangnya. Pada dasarnya kamu memang orang baik. Walau kamu sudah bisa menebak, kamu seperti sedang menutup mata. Temanmu sudah melakukan perjanjian dan kamu tahu benar alasannya. Aku menelan ludahku. Walaupun sudah mempersiapkan diri untuk mendengar pernyataan itu, masih saja rasanya susah, sangat susah untuk menerima semua kebenarannya. Lalu apa aku bisa pulang? Tanyaku. Sosok itu mendekat ke arahku, lalu duduk tepat di depanku, lalu tengah menatapku tajam. Sebenarnya bisa saja, tapi aku ingin kamu bersabar sebentar. Besok ada kejutan untukmu, kejutan untuk seluruh penghuni di sini. Katanya tenang namun tajam. Aku mengernyitkan dahiku saat Maung di depanku mengatakan tentang kejutan dan penghuni di sini. Walau separuhnya sudah pernah aku lihat, namun masih ada rasa penasaran tentang kemana perginya semua makhluk itu ketika siang hari. Namun aku enggan menanyakannya, sengaja menyimpan untuk diriku sendiri. Apakah besok aku akan sangat terkejut? Tanyaku memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di hari esok. Aku harap kamu terkejut, katanya pergi meninggalkanku. Membuang pikiran buruk, aku mencoba mencari makanan yang kira-kira bisa aku makan. Kini aku tak lagi khawatir akan kehilangan arah. Walau aku sendiri tidak tahu si Maung berniat baik terhadapku atau tidak, setidaknya aku merasa aman dalam pengawasannya. Dari pohon besar aku menemui pohon yang jauh lebih kecil namun berbuah rimbun. Buah berwarna merah kehitaman. Dan kabar bagusnya, buah itu bisa dimakan terlihat dari banyaknya semut yang menempel ke buah tersebut. Aku meraih tangkainya memakan sebanyak-banyaknya buah yang bisa aku raih. Namun saat aku meraih tangkai yang lebih tinggi, ada makhluk yang membuatku terkejut. Puh!
Suara badanku kala menyentuh tanah, menyisakan mulutku yang ternganga karena teriakan yang tertahan. Mengamati sosok cantik, sangatlah cantik, namun berbadan mungil dan bersayap, juga badannya yang transparan. Aku tak mengatakan sepatah kata pun, bukannya terpukau akan kecantikannya. Aku malah berpikir kalau buah yang aku makan seperti membuatku tengah berhalusinasi, hingga menghadirkan visual yang sedemikian rupa. Namun nyatanya tidak saat sosoknya mendekat dan memegang wajahku terasa sangat nyata, membabat space hingga membuatku dan sosok itu begitu dekat. Namun saat sudah begitu dekat, wajah yang tadinya cantik berubah menjadi merah darah lengkap dengan taring yang keluar dari mulut mungilnya. "Ah!" kataku berbarengan dengan lidah yang keluar dari mulutnya. Sekuat tenaga aku mencoba menghempaskan badan mungilnya, membuatnya menjauh dari wajahku, namun semakin aku bersikeras menghilangkannya, semakin gencar makhluk itu mencabik-cabik wajahku. Dan semakin seram pula wajah mungil yang ditunjukkannya. "Ah! Maung! Maung! Ah, Maung!" teriakku. Dan sesaat tangan besar menginjak wajahku, lalu menyapu sosok yang sayapnya koyak. "Mukaku sial!" teriakku saat tangan itu menambah perih wajahku yang sudah tercabik terlebih dahulu. Namun seakan tak peduli, sosok itu melihat ke arah sosok mungil yang tengah menyeringku. Aku melihat sosok itu, sosok yang tengah memegang sayapnya. Jika sudah seperti itu, aku sendiri menjadi tidak tega. Saat seperti ini, aku melihatnya seperti makhluk yang tidak berdaya. Iuh, diludahin. Aku mengernyitkan dahiku kesal. Bagaimana tidak? Baru saja aku mendekatkan tanganku, wajahnya kembali menyeramkan serta dihadiahi ludah yang meluncur langsung dari bibirnya. "Dia tak suka padamu." Aku memandang tak suka pada Maung, yang entah kapan aku mematenkan itu sebagai namanya. Untunglah kejadiannya di pagi hari. Walaupun ngeri, pastilah tidak semengerikan jika kejadiannya di malam hari. "Tengkurap," kata Maung halus ke arah makhluk itu, seperti mendengarkan makhluk itu berbalik, sedang mau menjilati sayapnya yang tadinya koyak. Setelahnya Maung meniup sosok itu, membiarkannya kembali terbang. "Lalu mukaku?" tanyaku sembari menunjuk mukaku yang sempat tercabik. Namun bukannya mendapatkan pengobatan, Maung itu kembali menempelkan kakinya pada mukaku, membuat sensasi perih yang menjalar hingga membuatku ngilu. "Asem!" teriakku. Namun setelahnya dia menjilat wajahku, memberikan sensasi dingin dan mengurangi rasa sakit yang tadinya sakit hingga terasa ngilu, membuatnya lebih baik sekarang. Setelah puas memakan buah yang tadinya terdapat makhluk itu, aku menanyakan hal yang sedari tadi aku tahan karena urusan perut yang belum terselesaikan. "Di sini semua makhluknya mengerikan. Yang kamu lihat belum semua." "Apa yang belum aku lihat?" tanyaku. "Banyak. Di sini apapun bisa keluar, dari bawah tanah, dari dalam air, dari dalam batu, dari dalam pohon, dari dalam buah seperti tadi. Ini dunia kami, aturan kami, dan segala yang ada di luar nalarmu kami hidup di sana." Tambahannya. Aku menyetujui tentang poin terakhir. Semua sangat terasa aneh dan keluar dari logikaku. Mana ada sekarang di dunia nyata makhluk imut seperti kartun mendadak berubah menjadi jenglot hanya dalam hitungan detik. Atau Maun yang bisa berbicara denganku. Bukannya sangat aneh jika dipikirkan menggunakan logika. Ditambah tempat yang jika tidak ada makhluk anehnya bahkan terlihat sangat indah. Padang rumput dengan aliran sungai yang jernih lengkap dengan ikan yang berada di dalamnya. Beri-berian yang bisa dimakan, hanya minus di cuacanya, yang bisa sangat ekstrim jika sudah hujan. Sambil menunggu hari esok yang entah akan menyenangkan atau tidak, aku ingin menghabiskan waktu di sini dengan perasaan senang. Mengingat besok bisa jadi tidak akan semenyenangkan ini.
Gimana sobat horor? Penasaran kan kira-kira apa yang bakal terjadi besok? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bye.